Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumiddin. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan jalla sya'nuhu fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adana Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al ikhwa wal akhwat, a'azzakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Manhajus Salikin wa Tawdih al-Fiqh fid Din li Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Di malam hari ini kita masuk dalam pembahasan terkait dengan tempat-tempat yang terlarang untuk sholat padanya. Tempat-tempat yang seorang itu dilarang untuk sholat di dalamnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh beliau di sini, wa tasihhus sholatu fi kulli mawdi'in, dan diperbolehkan untuk sholat di semua tempat. Ini terkait dengan permasalahan sholat. Diperbolehkan untuk sholat di semua tempat. Ini pada hukum asalnya. Karena Nabi SAW bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku diberikan oleh Allah 5 perkara yang tidak Allah berikan kepada orang-orang lain selain hanya aku saja yang mendapatkan 5 perkara itu. Nabi mengatakan, "Nusirtu birru'bi masirata syahrin." Aku diberikan pertolongan dengan rasa takut musuh selama 1 bulan perjalanan. Artinya sebelum Rasulullah SAW datang untuk berperang, kisaran waktu 1 bulan perjalanan, musuh sudah gentar. Ini kelebihan Nabi SAW. Kemudian, di antara perkara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad dan tidak diberikan kepada yang lain, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan dijadikan untukku semua tempat yang ada di muka bumi ini sebagai sesuatu yang suci, bisa dijadikan masjid, semua tempat. Ini dalilnya bahwasanya kita sah untuk sholat di mana saja. Pergi di pantai, sholat di pantai, sah. Kalau nggak pakai sajadah, sah, sah. Yang berkebun, sholat di atas tanah, sah. Jawabannya sah. Walaupun tanpa pelapis, walaupun tanpa pengalas. Karena Nabi mengatakan, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Sesungguhnya setiap tempat yang ada di bumi ini semuanya dijadikan untukku sebagai masjid dan suci selama tidak ada najis.
Maka Nabi mengatakan, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Maka laki-laki mana saja, siapapun dari umatku, kata Nabi, yang mendapati salat, maka salatlah. Jangan menunda-nunda. Oh, saya masih di pantai ini, nggak bisa dulu salat karena di sini tidak ada sejadah. Nanti di rumah akhirnya ngundur. Enggak. Jadi dia salat. Karena di semua tempat itu bisa dipakai untuk sholat. Illa, kata Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di, kecuali beberapa hal yang dikecualikan. Pada hukum asal, semua tempat bisa dipakai untuk sholat. Kecuali yang dikecualikan. Kecuali yang dikecualikan. Nggak bisa dipakai untuk sholat. Yang pertama, yang dikecualikan dan tidak boleh untuk sholat di sana, yaitu fi mahalli najisin. Di tempat yang ada najisnya. Ini tidak boleh tempat-tempat yang bernajis. Apapun tempatnya, walaupun itu masjid, kalau ada najisnya, tidak boleh untuk sholat di situ. Intinya semua tempat yang di dalamnya ada najis, kecuali najisnya dihilangkan. Sebagaimana masjid Nabi SAW pernah dikencingi oleh seorang Arab Badui. Kisah yang masyhur dari hadis al-muttafaqu alaih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dari sahabat Anas bin Malik. Beliau menceritakan bahwasanya pernah suatu ketika seorang Arab Badui telah datang, fabala fi ta'ifatil masjid, dia kencing di salah satu sudut masjid. Fazajarahun nas, semua orang marah ketika itu. Falamma qadha fanahahumun Nabi SAW. Tapi Nabi melarang orang-orang untuk marah. Falamma qadha baulah, ketika orang itu sudah selesai kencing, amaran Nabi SAW bidanubin minal ma'. Nabi perintahkan seorang untuk mengambilkan satu ember air, fa'uhriqa alaih, dan dituangkan di atas kencingnya. Menunjukkan bahwa tempat yang bernajis itu mesti dibersihkan segera. Nah, tempat yang bernajis tidak boleh untuk melakukan sholat di dalamnya. Ini tempat yang pertama. Jadi walaupun itu masjid, kalau ada najisnya dibersihkan. Yang kedua, tempat yang tidak boleh untuk sholat, kata beliau, au maghsubin, atau kata beliau, tempat-tempat yang didapatkan dengan cara merampas. Maghsub, ya, dicuri, dirampas. Hasil yang haram. Tempat-tempat yang didapatkan dengan cara yang haram. Nah, ini bisa menjadikan sholatnya menjadi sholat yang bermasalah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang terlarang untuk sholat, au fi maqbaratin, atau di kuburan. Atau di kuburan. Nah, di kuburan juga tidak boleh untuk sholat. Kecuali sholat yang dikecualikan. Seperti sholat jenazah diperbolehkan untuk sholat di kuburan. Karena telah datang amalan tersebut dari Nabi SAW dan diamalkan oleh para ulama as-salaf. Ketika seorang tidak bisa mendapati waktu untuk pelaksanaan sholat jenazah, tidak memungkinkan untuk ditunggu dan tidak memungkinkan untuk dihadiri dengan waktu yang cepat, sementara jarak tempuh jauh, maka dia tidak masalah untuk sholat di kuburan, menyolati jenazah tersebut. Ini dikecualikan. Tapi untuk sholat 5 waktu, tidak boleh seorang untuk sholat di kuburan. Terlarang. Bukan karena kuburan itu bernajis. Kita katakan, kalau kuburan itu tidak najis sekalipun, tidak ada najisnya sekalipun, tetap tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ilatnya bukan karena najis. Tapi larangan untuk sholat di kuburan, itu sebabnya disebutkan oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan, seorang ulama besar di negeri Saudi Arabia. Beliau mengatakan di antara illah sebab kenapa kita dilarang sholat di kuburan, itu untuk saddud dzari'ah, menutup celah supaya tidak terjadi pengagungan penyembahan terhadap kuburan. Sebagaimana kita maklumi, banyaknya kesesatan yang terjadi di masa jahiliyah zaman dulu, itu ketika kita melihat pengagungan-pengagungan terhadap
penghuni kubur, orang-orang soleh, ya, yang awalnya mereka menyanjung, memuji, mengagungkan dengan perkara yang kecil, kemudian sampai menyembah kuburan. Karena itu ditutup pintu-pintu celah yang mengantarkan seorang kepada kesyirikan. Maka tidak boleh untuk sholat di kuburan. Yang keempat, kata Syekh Abdurrahman bin Nasr Az-Sa'di, yang tidak boleh untuk sholat di dalamnya, kata beliau, au hammam, atau hammam. Hammam itu kamar mandi. Beda mirhat. Mirhat itu WC. Kalau kamar mandi itu tidak ada kloset di dalamnya. Hanya sekedar untuk mandi atau seorang buang air kecil saja, atau biasanya dipakai untuk sekaligus tempat berwudu. La ba'sa fihi, tidak masalah. Selama tidak ada najis yang zahir, yang nampak jelas di dalamnya. Nah, ini tidak diperbolehkan, apalagi WC yang ada klosetnya. Ya. Yang hammam saja tidak ada klosetnya, tidak ada WC-nya, tidak boleh untuk sholat. Kalau dikatakan kan hanya dipakai untuk mandi, kan kita tidak buang hajat di sini. Siapa yang bisa memastikan seorang yang mandi itu dia hanya mandi saja? Kan belum bisa dipastikan. Mungkin kita bisa menjaga, tapi orang lain yang masuk di situ, kan kita tidak tahu apakah mereka hanya mandi saja atau sekaligus buang hajat juga di situ, buang air kecil. Kan kita tidak tahu. Kalau itu ma'asyiral muslimin azakumullah, hammam yang sekedar kamar mandi tanpa kloset itu saja tidak diperbolehkan, apalagi kalau di dalamnya ada kloset yang seorang buang air besar dalamnya. Ini jelas sekali sesuatu yang tidak boleh untuk dipakai sholat. Nah, ini termasuk di dalamnya seperti rumah-rumah modern zaman sekarang ya. Di bagian kamar itu pernah ya dilihat rumah-rumah orang-orang yang megah itu. Kamarnya megah seperti hotel, ya, bersih. Tapi di bagian kamarnya itu, dekat dari tempat tidurnya itu, ada di situ kloset. Ya, dengan berbagai macam cara bagaimana kloset itu didesain dengan sedemikian rupa sehingga tetap bersih, tidak menggunakan air. Ketika orang buang hajat juga dia tidak berserakan di mana-mana, cukup di dalam itu saja. Ya. Bahkan untuk toilet-toilet yang kloset-kloset yang modern zaman sekarang itu, kita tidak perlu lagi untuk cebok dengan cara menggosok dengan jari, tapi ada air yang memancar langsung sehingga dia membersihkan dubur ketika seorang buang hajat. Bersih. Bagaimana dengan kamar yang langsung ada kloset tanpa ada penutupnya? Apakah boleh sholat untuk di situ? Jawabannya tidak boleh. Itu terhitung mirhat semua, terhitung kamar mandi semuanya. Walaupun dia bentuk itu adalah kamar. Ini hati-hati ma'asyiral muslimin azakumullah. Jadi untuk buang hajat itu yang namanya saja al-khala, ya, jamban untuk seorang buang hajat di situ, itu sesuatu yang seorang itu mesti menyendiri. Tidak dipertontonkan oleh orang banyak. Ya, tidak dilihat oleh orang-orang yang banyak. Baik, ini tempat yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasr Az-Sa'di sebagai tempat yang tidak boleh untuk buang hajat. Jadi jangan buang hajat di yang tidak boleh untuk dipakai sholat. Jadi jangan sholat di tempat ya yang di situ adalah kamar mandi. Kecuali dia memiliki kamar, namun ada di samping kamarnya itu kamar mandi dan memiliki tempat yang berbeda, di tembok, di sekat. Nah, itulah ba'sa fi, tidak masalah. Tapi dia bukan sholat di kamar mandinya, sholat di kamarnya. Baik. Kemudian yang berikutnya, tempat yang kelima yang tidak boleh untuk sholat, yang terlarang untuk sholat, au a'tanil ibl, yaitu di tempat istirahatnya unta, di tempat tidurnya unta, di kandang unta. Ini tidak diperbolehkan. Ada hadis khusus dari Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Demikian pula Imam Ahmad, Imam An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban serta Imam Al-Baihaqi rahimahumullah. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, "Sallu fi marabidil ghanam, wa la tusallu fi a'tanil ibl." Salatlah kalian di tempat tidurnya kambing, tidak masalah. Salatlah kalian di tempat-tempat peristirahatannya kambing, tempat-tempat tidurnya kambing, tidak apa-apa salat di situ. Karena kambing tidak najis, dan kotorannya tidak najis. Karena dia adalah hewan yang halal untuk dimakan, sebagaimana telah kita jelaskan bahwasanya kotoran hewan yang halal untuk dimakan
maka atau hewan yang halal dagingnya untuk dimakan, maka kotorannya tidak najis. Maka Nabi mengatakan, "Shallu fi marabidil ghanam." Silahkan kalian sholat di tempat-tempat tidurnya kambing. Kambing tidur di situ kan nggak menutup kemungkinan dia cuma tidur. Pasti tidur juga, kencing juga, buang hajat, kotoran di situ. Tapi Nabi bilang, silakan sholat di situ. Wala tusallu fi a'tanil ibl. Tapi Nabi mengatakan, janganlah sekali-kali kalian sholat di tempat peristirahatannya unta. Ini tidak boleh. Kalau kita bertanya kenapa kambing diperbolehkan, unta tidak boleh? Wallahu a'lam. Ada hikmah khusus yang tidak disebutkan Nabi. Nabi hanya melarang kita, kita tidak amalkan. Kita tidak amalkan. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa fi Sunan At-Tirmidzi marfu'an. Dan di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi secara marfu' Rasulullah SAW bersabda, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam. Ini dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Al-ardu kulluha masjid. Kata Nabi, bumi ini semuanya adalah masjid. Jadi semua tempat yang ada di muka bumi ini semuanya bisa dijadikan masjid. Maksudnya bisa dijadikan tempat sujud, bisa sholat di situ. Karena masjid itu artinya tempat sujud. Bahwasanya bumi ini semuanya bisa dijadikan masjid. Illal maqbarah wal hammam, kecuali kuburan dan kamar mandi. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim di dalam sahih keduanya dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis lain, la'natullah 'alal yahudi wan nasara, kata Nabi. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka menjadi masjid. Padahal Nabi bilang, jangan kalian sholat di kuburan. Jangan kalian sholat di kuburan. Semua tempat di muka bumi ini adalah masjid kecuali kuburan dan kamar mandi. Kemudian orang-orang Yahudi menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Maka Nabi mengatakan la'natullah 'alal yahudi wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ini dalil-dalil yang tegas menjelaskan bahwasanya tidak diperbolehkan untuk salat di kuburan dan di kamar mandi.